Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran calon kepala daerah mulai hari ini hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui informasinya, sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia, Nyoman Wiryadinata di Denpasar, Bali. Nyoman, selamat siang. Untuk hari pertama ini, apakah sudah ada bakal calon kepala daerah yang mendaftar di KPUD Bali? Iya, Elvira, saya siang ini berada di kantor KPUD Provinsi Bali, tepatnya di Renon. Artinya hingga siang ini belum ada, ataupun di hari pertama pendaftaran pasangan calon atau gubernur maupun wakil gubernur Bali belum terlihat. Artinya KPU Bali walaupun menyediakan jatah waktu selama 3 hari, sudah dipastikan nanti dari PDI Perjuangan akan mendaftarkan pasangan calon di tanggal 29 Agustus ini. Kemudian tadi juga saya mendapat informasi bahwa salah satu calon lainnya yakni Imade Mulyawan Arya, kemudian Putu Agus Suratnyana dari kelompok Kim juga akan mendaftarkan pasangannya pada tanggal 29 nanti, kemungkinan di sore hari, karena pasangan Iwayan Koster Nyoman Giriprasta sudah menyampaikan surat dan akan melakukan pendaftaran pada tanggal 29 sekitar pukul 9 pagi yang rencananya akan mengerahkan ribuan massa dalam berjalan dari kantor DPD yang berjarak sekitar mungkin 1 kilo dari kantor KPUD Provinsi Bali ini, dengan parade budaya yang akan membawa baleganjur, kesenian untuk mendukung ataupun mengajak para pendukungnya untuk mendaftarkan calon dari PDI Perjuangan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di kabupaten kota pun hari ini belum ada pendaftaran pasangan calon, dan informasi yang saya dapatkan besok ada pendaftaran di KPUD Tabanan yang diantaranya adalah dari pasangan di luar PDIP, artinya pasangan yang akan mendaftar pada tanggal 28 besok adalah di luar PDIP, karena seluruh pasangan calon PDIP akan mendaftar secara serentak di KPUD Provinsi maupun Kabupaten Kota di tanggal 29. Inilah informasi yang saya dapatkan hingga siang ini. Walaupun kita lihat di siang hari ini para petugas KPU sudah menyiapkan ruangan, artinya ketika nanti misalnya besok pasangan calon dengan para pendukung yang akan datang ke KPU Provinsi Bali akan mereka diterima di lantai bawah, kemudian hanya beberapa orang saja yang akan bisa naik ke lantai 2 untuk melakukan pendaftaran pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada serentak di Provinsi Bali ini maupun nanti di kabupaten kota lainnya yang ada di Bali ini. Nah, setidaknya kalau kita lihat di Bali saja PDIP sudah merekomendasikan ada 9 pasangan calon di kabupaten kota termasuk juga di Provinsi Bali. Selain Gubernur Bali Iwayan Koster dan Nyoman Giriprasta yang akan diusung dalam Pilgub nanti, juga ada nama misalnya di Kabupaten Badung, misalnya ada rekomendasi baru yang diberikan kepada Iwayan Adi Arnawa, kemudian Bagus Alit Sucipto. Kemudian di Denpasar memang incumbent masih mendominasi, yakni I Gusti Ngurah Jaya Negara akan berpasangan dengan Kade Agus Aryo Wibowo yang memang mendapatkan rekomendasi dari PDI. Kemudian informasi terakhir, justru calon dari PDI ini siang tadi juga mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, di mana tadi diserahkan dukungan DPD Golkar Provinsi Bali kepada calon wali kota dari PDI Perjuangan. Kalau kita lihat Kim, artinya di kota Denpasar, terutama Partai Golkar sudah menyatakan dukungannya kepada calon wali kota dari PDI Perjuangan. Kemudian kalau kita lihat di Buleleng pun, di Kabupaten Buleleng misalnya, ada nama baru yang mendapatkan rekomendasi seperti misalnya Inyoman Sujitro dengan Igede Supriyatna. Kalau kita lihat Nyoman Sujitro ini tahun lalu atau sebelumnya merupakan incumbent wakil Bupati Buleleng yang kemudian mendapatkan rekomendasi bersama Igede Supriyatna, di mana sebelumnya Bupati terpilih di sana adalah Putu Agus Suratnyana yang akan maju dalam Pilgub Bali menemani Imade Mulyawan Arya sebagai wakil gubernur Bali dari kelompok Kim. Artinya ada dua dari katakanlah Golkar mendapatkan dukungan atau mendukung di wali kota Denpasar, kemudian di Buleleng dari Ketua DPC Kabupaten Buleleng ini Agus Suratnyana yang dulu merupakan Bupati Buleleng menjadi wakil dari kelompok Kim yang nanti berdampingan dengan Imade Mulyawan Arya. Inilah konstelasi yang terlihat
nanti yang menentukan adalah ketika mereka mendaftarkan secara resmi ke KPUD masing-masing, baik kota maupun kabupaten, apakah pasangan ini seperti yang sudah mereka dukung akan mendaftar secara resmi, karena masih ada waktu 3 hari untuk mungkin akan melakukan perubahan-perubahan, dan nanti setelah mereka mendaftar baru akan ketahuan bahwa benar-benar mendapat dukungan seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi ada demo massa juga yang hadir di KPUD Provinsi Bali di hari pertama pendaftaran, walaupun masih ada yang belum mendaftar. Artinya mereka yang mendemo dari aliansi BEM mahasiswa yang ada di Bali meminta agar siapapun calonnya agar menjaga Bali, menjaga budaya Bali. Dengan demikian Bali tetap tampil, tetap lestari, walaupun dari kelompok mana yang akan menjadi pemimpin di Pulau Bali maupun di kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali ini. Elvira. Baik, Nyoman, konstelasinya masih sangat cair dan dinamis. Tampaknya masing-masing bakal calon menunggu nanti pada saat hari kedua dan ketiga untuk pendaftaran ke KPU setempat. Terima kasih update langsung dari Bali, Nyoman.